Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan nasta'ti'u bihil khairat wan nusrat ala tahsilin nafahat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil barriyat wa ala alihi wa sahbihi la'immatis siqat. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyumma rajulin tajawwaja imra'atan ala ma qalla minal mahri aw kasura laisa fihi nafsihi ayyuaddiya ilaiha haqqaha khada'aha famata wa lam yuaddi ilaiha haqqaha laqi Allahu yaumal qiyamati wa huwa zanin. Rawahu Tabrani. Wa qala fi ayatin ukhra wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu aydan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke Zat yang Maha Pengampun. Selawat dan selawat semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya sejauh Tuhan mengetahui bilangan makhluknya. Amma ba'du. Kitab ini merupakan penjelasan sarah dari Uqudul Jain yang kami tulis untuk memenuhi permintaan beberapa teman. Nah, ini dalam kesempatan kali ini, sore yang sangat berbahagia atau pagi yang sangat berbahagia ini, kita akan coba membahas tentang Kitabul Uqudul Jain ta'lif ba'dun nasihin rahimallahu ta'ala wa nafa'na wa muslimin bihi wa bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Yatlubu min maktabil mattab hinan. Yang mengarang buku ini dihadiahkan teruntuk ayah dan bunda, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan mengangkat derajat mereka. Sungguhnya Allah sangat luas pengampunannya dan kasih sayangnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di pagi ini kita bicarakan tentang di sini tentang hak istri atas suami dan kewajiban istri terhadap suami. Ada keutamaan sholat di rumah bagi wanita, larangan bagi laki-laki melihat wanita lain dan sebaliknya. Bab pertama kita bahas seputar tentang hak istri atas suami. Hak istri atas suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka wanita secara patut. Ma'ruf itu
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah yang satu lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'rufi walirrijali 'alaihinna darajah. Al-Baqarah 228. Yang artinya, dan mereka mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi kaum laki-laki semua atau suami mempunyai satu tingkat kelebihan daripada mereka. Seperti itu. Maksud dari istilah secara patut dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa di atas adalah perlakuan bijak. Ya, patut sini adalah bijak. Artinya seorang laki-laki harus mampu bersikap bijak terhadap sang istri. Jika dia berpoligami, maka seyogianya mampu mengatur waktu untuk istri-istrinya. Contohnya suaminya istrinya 4. Karena diperintahkan laki-laki bagi yang mampu, Pankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Masna 2, 3 atau 4. Di istisna di situ kecuali illa wahidah, bagi yang mampu. Mampu mental, mampu dunianya, dan mampu untuk mendidiknya. Mampu bertanggung jawab, tadi bijak. Maka seyogianya mampu mengatur waktu untuk istri-istrinya. Begitu pula dalam hal nafkah, ia harus mampu berlaku adil dan tidak pilih kasih. Selain itu, yang dimaksud dengan bijaksana atau patut di sini yaitu berkaitan dengan perangai sang suami. Ia harus berkata baik dan halus kepada istrinya. Gemang popolotot ka istri teh, pepeletet istri lain. Ari ka batur bager, ari ka pamajikanna popolotot tah itu temenan. Kumaha cenah pamajikanna eta tah kudu polototaneun, kudu sabar we. Da kalau wanita mah itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi kalau meluruskannya secara cepat nanti akan patah. Mudah patah. Jadi pelan-pelan ya. Sedangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah di atas dijelaskan masalah keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri. Menurut ayat tersebut, laki-laki dan wanita mempunyai hak yang sama, gitu kan? Dalam menurut kewajiban di antara mereka sebagai suami istri. Namun dalam hal seks atau perbedaan kelamin, hak mereka tetap berada padanya atau bedanya. Laki-laki boleh berpoligami, sedangkan perempuan tidak diperbolehkan. Sedangkan maksud dari kalimat dengan cara yang ma'ruf di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang keduanya tersebut serupa dengan makna patus pada ayat yang pertama. Hanya saja dalam firman Allah yang kedua tidak hanya ditunjukkan untuk suami saja, namun diperuntukkan keduanya. Maksudnya adalah baik suami maupun istri dalam menuntut keseimbangan harus dilakukan dengan cara yang baik menurut pandangan syariat. Mereka kedua harus bersopan santun, saling berkata baik, tidak melakukan hal yang dapat melakukan perasaan, bahkan sampai pada masalah berdandan suaminya harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Laki make bodas, bajuna bodas oke. Lalaki na balanya make baju, pamanya kan meuli baju. Temenan. Lalaki na make sepatu dari kulit rusak, itu aku yang minta. Ada pemajikan dari kulit buaya, gak boleh kecuali mau dan ridho. Pemajikan pakai jaket kulit, lalaki na pakai kameja nu cumpang camping. Coba ulin ke kota kadaya. Itu si neng jeung pembantuna. Nah gitu. Maka harus ma'ruf, bijak, seimbang. Dengan demikian demikian masing-masing dari keduanya berkewajiban untuk melaksanakan hal tersebut. Apalagi hal demikian itu
memang merupakan bagian dari apa yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala di atas. Dalam konteks ini Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, makna dalika anni uhibba an atazayyana li amraati kama tuhibbu an tatazayyana li. Maksud dari cara yang ma'ruf itu ialah bahwa saya senang berdandan demi istri saya, sementara dia pun senang berdandan demi diri saya. Jadi saya senang berdandan, istri saya senang berdandan, saya juga senang berdandan. Saya sedang nyanyi, istri saya sedang nyanyi juga. Lebih lanjut, masalah urgen yang perlu diterangkan di sini adalah perihal relasi asimetris antara suami dan istri, atau perihal posisi suami yang berderajat lebih tinggi satu tingkat dari istri, sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Kaum laki-laki suami mempunyai satu tingkat kelebihan daripada mereka. Perumpamaan atau perempuan, mengapa laki-laki suami lebih tinggi suatu tingkat dari perempuan? Apa yang membuatnya lebih tinggi dari derajat dari perempuan? Secara syar'i, hal yang membuat kita tidak mungkin untuk menyamakan derajat suami dengan istri adalah karena didasarkan pada beban. Dalam hak waris juga laki mah nanggung, awe mah ngaganong. Artinya bedanya satu. Pada hakikatnya sama, karena laki-laki bertanggung jawab atas istrinya, istri tidak bertanggung jawab atas laki-lakinya dalam hak waris karena ditanggung oleh suaminya. Sebenarnya sama-sama saja. Derajat suami dengan istri adalah karena didasarkan pada beban dan tanggung jawab yang dipikulnya pada suami. Derajat suami yang demikian itu diperolehnya dari tanggung jawab yang terrefleksikan dengan memberi mas kawin dan napakah. Wajib memberi napakah. Lakina awena kada atau perempuannya harus makan daging tiap hari, daging, besok sayur, besok pepaya. Wajib tak ngayakeun anak. Kepada sang istri juga karena tanggung jawab suami dalam mewujudkan dan melihara kemaslahatan istri. Dengan demikian istri kewajiban taat kepada suami karena kesejahteraan hidupnya ditanggung oleh suami. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkhutbah di hadapan umatnya, tempatnya ketika melakukan ibadah haji wada, haji terakhir yang bertepatan dengan hari Jumat. Dalam khutbahnya Rasulullah SAW memulai dengan ucapan puji dan syukur, kemudian bermauizah atau memberi nasihat. Minum dulu karena di sini dibikin kopi sampai alhamdulillah. Alhamdulillah. Ala wastausu bin nisa'i khaira. Fa innama kunna awanun indahum laisa tamlikuna minhunna syai'a ghayra dzalika alla ya'tina bifahisatin mubayyinatin fa in fa'alna fahjuruhunna bil madaji'i wadribuhunna darban ghayr mubrarihin wa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila ala innalakum ala nisaikum haqqan haquhum alaihin alla yuti'anna firasakum man takrahuna wala ya'dana fi buyutikum liman takrahunna ala wa haqqahunna alaikum antuhsinu ilaihinna fi kiswatihin wa ta'amihin. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Artinya wallahu a'lam, ketahuilah hendaklah kamu melaksanakan wasiatku, yakni melakukan hal yang terbaik bagi kaum-kaum wanita. Pasalnya mereka itu laksana tawanan yang berada di sisimu. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka kecuali melaksanakan apa yang aku wasiatkan ini. Lain hanya jika mereka melakukan mahisah atau meninggalkan kewajiban sebagai istri secara terang-terangan. Apabila mereka melakukan, maka tindaklah
mereka dengan cara pisah ranjang. Jadi kalau wanita melakukan dosa, pisah ranjang. Jangan langsung aku ceraikan tolak tidur, gak boleh. Kasih kesempatan, pisah ranjang dulu. Cuma aku macam ranjang aku hiji aku di kelang atau pisah hiji pemajikan di kamar, orang di tengah imah. Dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Pukul bujurna habak ulah habak atau plak gitu. Lah ieu mah lalaki hampang leungeun gumplang-gamplang tojang tajong tulupang talapung. Oke, kau nyanyi pulangkan saja aku pada ibu atau ayahku. Akan tetapi kalau mereka taat kepadamu, maka kamu sekali-kali tidak boleh mencari jalan untuk memukul. Bager-bager pemajikan, habak digebukan, disiksa, KDRT lumpat masuk penjara ya. Menang. Ketahuilah bahwa kamu sekalian mempunyai hak atas istrimu dan mereka pun mempunyai hak atas dirimu. Ada hak istri, ada istri hak suami. Adapun hak kamu atas mereka adalah bahwa mereka tidak diperkenakan untuk membawa orang tidak kamu suka atau menginjak tempat tidurmu, dan tidak mengizinkan rumahmu dimasuki orang lain yang tidak kamu sukai pula. Tidak boleh ke rumah ya membawa lelaki lain. Suami kerja, istrinya ke rumah ngerem lelaki, temenah haram hukumnya. Atau mawa dulu nak dia breng botram di rumah ya, padahal suaminya tidak suka. Tidak boleh itu. Dan tidak mengizinkan rumahmu dimasuki orang lain yang tidak kamu sukai pula. Dan ingatlah bahwa hak mereka atasmu adalah perlakuan yang baik dalam memberikan sandang dan pangan. Sandang, papan, pangan. Namun cek orang Sunda mah pamajikan teh pakaian ku baju anu teu di pasihan mameng sing dugi kasebe, pasihan rumah anu page, sandang makan papan pangan tanya tanya. Lamun geus kitu berarti urang geus bubar kewajibanana. Dalam hadis di atas Nabi Muhammad SAW mengingatkan agar kita memperhatikan sekaligus melaksanakan apa yang telah diwasiatkan kepada kita berkenaan dengan istri, yakni memberikan kasih sayang dan memperlakukan dengan baik. Adab para wanita diciptakan sebagai orang yang lemah lembut serta membutuhkan bantuan orang lain. Dan dalam hal ini memenuhi keperluan hidup mereka, itulah yang dimaksud dengan melakukan hal terbaik bagi wanita. Lebih lanjut, Rasulullah SAW mengilustrasikan istri ibarat seorang tawanan. Istilah tawanan di sini merupakan majaz dari sifat seorang wanita yang lemah dan butuh kasih sayang. Majaz ya. Ia diberatkan sebagai tawanan laki-laki suami, secara utuh menjadi tanggung jawab baik kesejahteraan hidup maupun masalah ubudiyah, masalah ibadah dan masalah rezeki. Jadi lamun pamajikan teu bisa ibadah, lalakin nu kabagian norakana. Salatna salah, wuduna salah, bagian salakin norakana. Kumaha teh bejaan teu apaleun wae eta mah wallahu alam. Namun demikian bentuk tawanan yang dimaksud Nabi dalam hadis tersebut tidaklah serupa dengan pengertian tawanan narapidana ataupun tawanan perang pada umumnya. Untuk mengetahui detail-detail makna tawanan itu, perlu kita-kitanya melihat hadis Nabi Muhammad SAW yang lain dan menggambarkan para wanita istri sebagai amanat Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'atu imadul bilad wal mar'atu hilabul bilad. Wanita itu bisa penegak negara. Contohkan seperti Siti Khadijah, Fatimah, Sarah, dan Aisyah. Itu menegak negara, membantu untuk keperluan baginda Nabi Muhammad SAW dalam perangnya, dalam diplomasi antar negara. Yang kedua, wanita bisa penghancur negara. Banyak seorang kepala negara, pemimpin yang hancur karena wanita. Maka dengan itu kita harus jaga wanita, jaga wanita, jaga wanita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahu fin nisa'i fa innahunna amanatun indakum faman lam ya'mur imra'atahu bis shalah wa lam yu'allimha faqad khana Allah wa rasulah.
Rasulullah SAW bersabda, "Tatkala kalian kepada Allah di dalam memelihara istri-istri, sesungguhnya mereka adalah amanat bagimu. Maka barang siapa tidak melihat istrinya untuk sholat dan tidak mendidiknya di dalam hal agama, berarti ia benar-benar telah mengkhianati Allah dan Rasulnya." Suruh untuk sholat, kasih pelajaran untuk sholat, bagaimana sholat yang benar, dan mempelajari agama. Setelah itu kita bubar. Kalau beliau tidak ngerti, itu serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa perempuan adalah amanat Allah yang diserahkan kepada para suami. Yang lebih lanjut menjadi tanggung jawab secara utuh dari sini, ya, dapat dipahami bahwa istilah tawanan yang dimaksud Nabi bukanlah seperti narapidana, namun hal ini lebih dapat diartikan sebagai titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan hal tersebut, para suami muslim dituntut untuk memiliki cara yang baik dalam bergaul dengan istrinya. Sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, jika mereka mendapati istri-istri berbuat nusuz itu adalah keluar rumah tanpa izin. Pas ke rumah pulang kerja, suaminya gak ada, nyimpan dirinya tulisan dia yang diceraikan, itu nusuz. Atau secara kasat mata menentang suami dengan sombong. Ayo mau didege uluk dulu dah. Biasanya di imam segala ayah di segala pokoknya naik balik we. Saya mau pulang. Nah, itu sombong perempuan. Maka hadis tersebut menunjukkan cara yang bijak dan metode yang baik dalam upaya memperingatkan sikap mereka itu. Pertama, sang suami diharapkan agar tidak tidur satu ranjang. Enggak boleh satu ranjang, pisah ranjang aja. Ya. Dengan kata lain, apabila suami ihwal atau positif pada istri, dengan kata lain apabila suami menghadapi istri dalam nusuznya, maka dapat mengambil sikap tersebut suasana dengan kebutuhan. Menurut sebagai ulama, masa pisah ranjang itu maksimal 1 bulan. Ya, setelah 1 bulan kasih tahu lagi, kalau mau cerai aja. Dan setelah suami mendapati tanda-tanda membaik, misalnya istri menyadari kehilapannya atau kondisi positif yang diharapkan terwujud kembali dalam diri sang istri, maka suami harus bergegas menghentikan tindakan pisah ranjang. Dan ia tidak boleh menghindari dari niat baik sang istri. Terima lagi, ada kembali pikir lagi. Yang kedua, andai kata tidaklah pisah ranjang tidak membuat ihwal istri berubah, maka Rasulullah SAW melakukan hadis yang melakukan tersebut memperbolehkan suami untuk memukul istrinya selagi tidak membahayakan. Nakal dipukul. Jika pisah ranjang tidak sadar wae, maka secara syar'i suami berhak memukulnya asal tidak membuat fisik sang istri luka. Yo naon gampleng dipina nepi ka benyol. Waduh. Mata nepi ka bocok contoh gitu, kaki nepi ka berluka, enggak boleh. Sampai memukul begitu kuat sehingga membuat noda pada anggota. Nyanyi nanti kumaha kan beta sonata. Dipukul teh nyanyi apa mah? Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku gitu ya. Enggak boleh. Makanya dipukul. Dan ini merupakan sanksi yang dapat diwujudkan manakala istri tidak berubah sikap padahal suami telah melakukan peringatan. Ya. Kalau sudah tidak bisa diajak damai, pertama, namun jika istri sudah lihat kepada suami dalam arti kembali melaksanakan kewajiban sebagai istri seperti apa yang diingatkan syar'i, maka sanksi tersebut tidak boleh diterapkan. Enggak boleh kalau baik. Janganlah kamu sekalian mencari jalan untuk memukul mereka. Mengenangan jalan, ada yang mukul. Alaki yang panglengan eta. Dat kurang adat ya. Peringatan Nabi yang terakhir ini juga perlu diperhatikan oleh para suami. Paling tidak hal tersebut dibuat sebagai wahana untuk menahan diri agar tidak gurusah gurusuh, garagas gadabul gitu kan. Kudu orang teh netet taraja ningcak hamalan cak orang Sunda namanya. Jadi ada sanksi pertama, sanksi kedua, sanksi ketiga, keempatnya nista maja utama der ya.
dan bertindak melampaui batas dalam menghadapi masalah atau nusuz. Ada nusuz keluar tinggalkan baik terai ya nama. Bahkan anjuran Nabi yang terakhir tersebut dimaksudnya agar tidak berbuat zina. Pasalnya jika sang istri sudah berubah sikap dan berbuat baik kepada suami setelah mendapatkan peringatan sebagaimana di atas, namun suami tetap memukulnya, maka ia termasuk laki-laki yang dolim. Terus balik pikir udah yang ngebug habak sekali temenan. Oleh karena itu suami harus berusaha atau kumaha dek mukul aku bibir. Boleh eta mah istri. Lamun kalian istri gak boleh. Komo lamun lalaki na kumisan mah pasti peres. Dicium ku kumisan. Istri ibu pipi kumisna, istri ibu pipi ngajengkang. Nah, boleh gitu, boleh. Oleh karena itu suami harus berusaha mendam peristiwa yang telah terjadi, kubur dalam-dalam peristiwa itu. Dia mana dikodet, dibungkal kembali. Namun aya masalah tadi, mana mah dak itu. Nah mana mah pokona mah kaluan turunan bisul. Bisul turunan ti bapak maneh turunan ti aki maneh ti janggawane kakek si beru bisul kabeh. Awewe disebutnya itu dah enggak kata di maneh ge akur, ngabiaya naon aya dia keur deket aya. Aya mah sagaya kamari. Aya pokona mah yang diceraikan, aya nama gas balik. Cek awewe tah gitu gaplok sakali nangis awewe mah. Kumaha lamun urang lalakina sangar seperti itu, nyanyi awewe mah cukup lah. Itu kata Teh Rita Sugiarto gitu, janganlah kau menolehku lagi, terlalu banyak jahitan luka sehingga aku merasa sakit. Semakin dalam aku padamu, semakin dalam prilika perlakuanmu. Semakin garang perilaku suami nanti beja istrinya ayo nama Kang daripada kieu mah dipanjangkan kita bakal acak-acakan mending ponok we namanya. Soalnya kata-kata anu tajam terus kan nyanyi tajam kata-katamu, seram perbuatanmu, tak sanggup aku untuk bertahan hidup bersamamu. Cukuplah gubrak gitu. Awe sok nyanyi lamun gitu matak temenan. Laksanakan kewajiban suamina pasian mamun sing warang bere rumah anu weteh jeung page terus siapkeun balanya nya gitu kan. Oleh karena itu suami harus berusaha memendam peristiwa yang telah terjadi, pendam sing alus bahasana. Namun gitu mah tamahan we lalakina nyanyi sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu, aku bilang takkan ku sia-siakan kamu lagi. Ini balik gitu ya. Kumaha ayeuna istrina can hamil wae, can di amanahan ku Allah. Kumaha cenah si nanda dia pada ngomong atau nyanyi 10 tahun sudah aku berumah tangga, tapi belum juga dikarwanai putra. Kata si Nadina, jangan bersedih, jangan berduka, mohon padanya dalam berdoa. Ku colang istri, ngomongnya jangan buka berak mah colang, cadel. Betak berdoa seperti siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Berikanlah ya Allah anak soleh dan soleh bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Karena anak itu adalah amanah. Inna ardal amanat ala samawati wal ardu wal jibal fa abaina wasfaqna wa hamalaha al insan. Amanah dikembalikan, amanah itu dipercayakan kepada manusia. Di samping itu kita harus bahagia diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di samping itu harus kita takut akan tidak melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Terus kan, itu tidak pernah terjadi sebab istri yang telah menyadari kesalahannya
dan bertaubat. Bertobat itu adalah kembali atas dosa-dosa yang pernah dilakukan terhadap suami. Laksana seorang yang tidak pernah berbuat dosa, nektek leker mulah jantung mual deui ngalaksanakeun dosa. Peringatan Rasulullah SAW dalam hadis di atas, baik mengenai hak istri untuk menerima perlakuan yang ma'ruf dari suami, tanggung jawab suami untuk memperingatkan istrinya, maupun peringatan agar suami tidak berbuat zalim, sebenarnya mengandung makna yang sangat dalam guna membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah lain salah yang aki-aki ngeunah. Sakinah itu tentram, sukun teh ticing, enak di surga. Jadi pertanyaannya, kalau ada yang bersudah nikah tapi tidak sakinah, tidak tentram, berarti tujuan nikahnya salah. Fungsi dan atau kaifiat niatnya salah. Makanya dalam nikah harus satu, nun adalah kita artikan nikah atau niat. Mehape pikir jeung niat, bisi kagodaku setan. Mehape pikir jeung mehape sisir jeung minyak, bisi kecelakaan menyan. Mehape pikir jeung niat, bisi kagodaku setan. Niat nikah satu memperpanjang keturunan. Anu kadua, niat nikah teh yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintahnya tadi. Surah An-Nur, wangkihul ayyama wasolihina min ibadikum wa imaikum, tadinya wanita harus nikahilah wanita yang soleh di situ. Gitu kan? Memerintahkan untuk menikah. Karena an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunatku. Ketika kita tidak suka dengan sunatku, berarti bukan umatku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syarus sabab. Ada pada jambul, ada pemuda yang sudah lapuk, sudah kaya tapi tidak kawin-kawin. Nikah bisa jadi haram lamun niatna orang salah. Contoh, niat bisa haram. Jadi haram eta kawinnya. Urang mah kawin teh kasih iteung teh eta teh karena we punya mobil Alfa, mobil naupa tingkat, sawahna lega, budakna upur hiji gancang maot ya, ke sekolah ku mitohanna ge. Tah eta tujuan eta haram kawinna. Itu sunat di sini teh nikah karena tadi nunnya adalah niat yang benar. Tujuan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kapna kaifiat. Kaifiat itulah tata cara nikahnya yang benar, jangan salah. Kumaha ieu mah tata carana? Di berang nabuh dangdut, pentingna pengajian atau mal nepi atuh doana. Nah, kaifiatnya sing arus, sing alus. Komo ieu mah pas nikahna teh nya heula we kabang. Kika bakal balik deui nya cenah. Urang nya mah kabang. Maka ketika kita balik deui eta saya berbuat mayar hutang kaifiatnya. Hal farhul urus wal jamu durus, gitu kan? Kebahagiaan walimatul urus itu harus tadi tata caranya yang sesuai dengan aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Seadanya, jangan diada-adakan. Ayeuna mah kan kumaha nabuh dangdut teh. Kalau pengajian di beurangna kor internasional, pentingna kor internasional pengajian. Bagus eta mah. Di beurangna dangdut, penting naon goyang ngebor, goyang kecor dan sebagainya. Hancur eta temannya. Dadak sing alus kaifiatna, sangkan menang naon urang teh budak anu saleh dan saleh bisa bercetak keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Hatiluna hikmah. Nikah itu hikmahna tina nikah naon mempersatukan persatuan. Dua tujuan, satu tujuan. Satu tujuan, dua orang. Gitu kan? Tujuan ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunat Nabi Muhammad SAW, tapi niatnya karena Allah akan mendapatkan cinta sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Perikatan Nabi Rasulullah SAW dalam hadis di atas bahwa mengenai hak istri untuk menerima perlakuan yang ma'ruf. Menjelaskan ihwal mengenai hak istri baik di bidang badan atau maupun pangan maupun hak-hak memperoleh pelajaran dari suami tatkala melakukan nusuz. Bagaimana ya istrinya nusuz nih? Hakul mar'ati ala zauji ayyut imaha idza ta'ama wa yaksuha idza tusiya wa la yadribul wajha wa la yuqabbihu wa la yahjuru illa fil baiti rawahu Tabrani wal Hakim. Hak wanita atas suami adalah bahwa suami harus memberikan konsumsi pangan kepada istri seperti yang dia peroleh. Juga mendapatkan sandang dari suaminya
seperti yang dia sandang, dan bagi suami dilarang memikul atau memukul bagian wajah istri. Temenang hapak pipina nepi ka codet gitu nya, temomom, temenang membekas, mengupat dan menjelek-jelekannya. Tahu gak istri saya mah masak teu disaeun di rumah teh molor we si urang mah. Temenang dia omongna gitu walaupunnya papatahan atuh nih memasak kieu, bergaul seperti kieu, ibadahna kieu. Juga dilarang menghindarinya kecuali di dalam rumah. Temenang keluar saya seetik lompat kami toha leheng lompat kami toha lompat ke mana diadukan tak tok ngomong sebagainya. Pas ya berkuat dari antara hak istri atas suami mendapatkan sandang dan pangan, hak untuk tidak dipukul bagi wanitanya kala terjadi nusyuz, ketidakpatuhan, namun terhadap dipukul pada bagian lainnya, berhak menolak untuk ditolak dengan ucapan jelek, hak untuk tidak dijauhi atau dihindari suami kecuali di dalam rumah. Boleh pisah ranjang gitu. Gitu kan? Lebih lanjut adalah perihal untuk tidak dihindari kecuali dalam rumah sendiri, ya. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani sebagai berikut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyum rajulin tajawwaja, mana al-mar'ata ala qalam min al-mahri aw akasul laisa fi nafsihi ayu addin ilaihi haqqaha qaddaha pamata walam yuaddi ilaiha haqqa laki Allahu yaumil qiyamah wa huwa zanin. Tabrani rawahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita, memberikan mas kawin baik dalam jumlah besar atau kecil, akan tetapi dalam hatinya tidak ada niatan untuk menunaikan atau memenuhi hak istri itu, maka dia telah mengkhianatinya. Apabila sang suami di sini niat mas kawin, ya mas kawin salah kadar we, si arawe ku batur tah, mengkhianati perintah Allah. Apabila sang suami itu mati dan belum menunaikan kewajiban dalam memenuhi hak-hak istrinya tersebut, maka dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan menanggung dosa dan zina. Ya mana mas kawin biasa aja we lah, ternyata ada lain perintah Allah mah biasa aja. Nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bermaksud ketemu dengan Allah, diminta pertanggungjawaban. Hadis riwayat At-Tabrani. Maksud dari hadis di atas adalah bahwa menafkahi istri merupakan sebuah keniscayaan bagi para suami secara simbolik. Tanggung jawab itu dilambangkan dengan pemberian mahar atau mas kawin tatkala proses akad nikah. Dengan kata lain, mas kawin adalah tanda simbolis atas kesiapan suami untuk memberi nafkah kepada istri beserta anak-anaknya. Oleh karena mas kawin tidak harus banyak, karena hal itu hanya lambang atau simbol belaka. Lebih dari itu, karena mas kawin bukan harga dari seorang perempuan dan bukan pula akad jual beli perempuan, tapi di sini simbolik, tanda saya bertanggung jawab atas pernikahan ini. Itu kumaha aja na mas kawinnya banyak, loba 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 1 triliun dan ribuan triliun, boleh saja, tidak diharamkan. Saling ikhlas. Selanjutnya, jika suami tidak memberikan hak-hak wanita tersebut, maka laki-laki itu dianggap sebagai pelaku zina. Mau orang memang si marah, zina ada hukumnya. Aisyah yang kemudian diriwayatkan oleh Al-Turmudi dalam Al-Hakim, wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wal tapuhum bi ahlihi, rawahu At-Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dulu ya, sim goreng amen teh asem gitu. Ngopi lah ngopi. Itu ngopi ngarobe sarena. Di Sabudanan Bandung rancaike sakitarnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan paling lembut sikapnya kepada keluarganya. Lembut, hilim. Tepopolotote tadi gemplang-gemplang kasar. Tapi kasarnya jadi perilaku gitunya, berusaha bisa mah menteu bisa mah belajar. Menteu belajar biasa we atuh minimal ulah gemplang-gemplang. Jadi salah kita. Ya malah kena
nguseup dari pamajikan tadi useup atau ngaju japati hayo itu kan lain mematahan istri. Kata akhlak yang berarti keluhuran budi pekerti dalam hadis tersebut eta teh saha? Ya, metoha saya teh mainantu ibu eta teh merenang. Maksudnya adalah bahwa suami harus berakhlak baik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Diutus baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak. Bagus akhlak. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam riwayatnya, ini hadis itu berbunyi wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Riwayat Ibnu Hibban. Rasulullah bersabda, sebaik-baik orang di antara kamu sekalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, istri, anak, dan kerabat. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kamu terhadap keluarganya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad cukuplah tegas dalam menganjurkan kewajiban etika seorang suami terhadap istri. Khairukum lin-nisa'i wa ana khairukum lin-nisa'i. Sebaik-baik orangnya di antara kamu sekalian adalah mereka yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kamu sekalian terhadap istriku. Selain itu, dalam kehidupan berumah tangga, cobaan merupakan hal yang biasa terjadi. Sang suami akan mendapat cobaan dari istri. Begitu pula sebaik atau cobaan yang berasal selain dari mereka berdua. Untuk itu, Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk agar seorang suami bersabar hati dalam menghadapi cobaan istri. Begitu pula istri harus kuat menghadapi cobaan dari suami. Jadi semuanya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, cobaan. Istri cobaan bagi kita. Sebab dari dalam keluarga itu lamun istrinya baik, aya we ujian ke semuri diuji ku Allah, tak acan dipasihan keturunan. Ujian. Dilahirkan budak-budak na liwar kukurilingan kawas gangsing. Sami ujian dari Allah. Karena pada hakikatnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama keluarga. Semuanya ujian. Aya pamajikanna bager, suamina bager, soleh jeung solehan. Budakna lahir eta budakna liwat. Pagawena teh ngadu pangal we jeung balap motor. Main game di tita salat teh ka malik-malikkeun ka kolotna. Eta ujian bersatu ya Allah. Eta ngadoa ka Allah. Seperti Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah berikanlah anak soleh dan soleha. Diberi ke Allah Subhanahu wa taala sahabat Nabi Ismail. Solehna tingkat tinggi. Bahkan bernadar Nabi Ibrahim, kalaulah diberi anak, kami akan potong anak itu. Ya, dari sembelih. Maka sudah dikasih anak, langsung dipinta mimpi 3 hari 3 malam. Untuk disembelih anak saya Nabi Ismail. Di mana? Di Jabal Rahmah di sana. Ya, potong. Jabal Rahmah ada peristiwa di sana itu Nabi Adam alaihissalam pertemuan ketika diturunkan dari surga. Ya. Di Jabal Rahmah, Jabal itu gunung, Rahmah kasih sayang. Keluar Jabal Rahmah pertemuan itu. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW ayat terakhir yaitu al-yauma akmaltu lakum dinukum wasmamtu alaikumul islam wa raditul islam dinan. Ayat terakhir diturunkan, kalau ayat pertama di Gua Hira, surah Al-Alaq, kalau ayat terakhir di Jabal Rahmah. Nabi Adam bertemu, terus Nabi Ismail ingin dipotong oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. 3 peristiwa. Terus tadi ujian bisa tumiba kepada laki-laki, istri dan anak. Teu anakna bager, istrina bager, suamina ge bager, keluargana mitohana eta ujian. Makanya harus kuat meningkatkan kualitas iman kita. Kuncinya adalah iman, amal, dan ilmu. 3 yang harus kita pegang. Iman, ilmu, dan amal. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW cukup tegas dalam menganjurkan kewajiban etika seorang suami terhadap istri. Khairukum lin-nisa'i wa ana khairukum lin-nisa. Paling baik Rasul baginda Nabi Muhammad kepada keluarganya. Selain itu, dalam kehidupan berumah tangga, cobaan merupakan hal yang biasa terjadi.
sang suami akan mendapat cobaan dari istri. Begitu pula sebaliknya, ataupun cobaan yang berasal selain dari mereka berdua. Untuk itu Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk agar seorang suami berubah hati dalam menghadapi cobaan itu. Begitu pula istri harus kuat menghadapi cobaan dari suami. Dengan demikian mereka berdua dalam melaksanakan kewajiban secara baik secara dengan ajaran agama. Berikut akan dikemukakan detail-detail keterangannya. Warwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sabara ala su'i khuluqil amrati atahu Allah min al-ajri min salamati Ayyub alaihi salam alal bala. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, barang siapa yang sabar menghadapi keburukan budi pekerti istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadanya seperti yang telah diberikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam atas cobaan yang menimpa beliau. Besar sekali ya. Jadi sabar, istri teh pelupa ya, masakna mangeunah sok sanajan sok rada asin. Bikin asin, masakna udah enak, tapi pelupa, sabar we suamina. Rasul pernah baginda Nabi Muhammad SAW, Siti Aisyah membuat kopi. Kopinya itu salah masukin bukan gula putih tapi garam. Pas minum kok Kanjeng Rasul seperti gini nih, diminum ya. Minum legot pertama. Rasul teh teu pepolotot. Ieu mah asin aku naon maneh teh Aisyah cik deuleu kumaha sok tingali tah. Sok tingali. Sok inum kumaha tah sok. Henteu kitu. Regot diheseepkeun. Kata Siti Aisyah kan banyak Siti Aisyah mah romantis. Lamun deueut Rasul sok ditinggalikeun. Ya, romantis Rasul mah. Beda jeung istri urang. Inum tanggal dipanggiankeun kopi teh tah. Sok inum. Sok ngengel. Ya. Tah Nabi mah teh ditinggalikeun lamun regotna teh eta ku Siti Aisyah teh pas diminum teh naon disehatkeun teh biasa Rasul kan biasa romantis. Pas minum regot pertama, regot kedua istrina. Bikin jelas gitulah mantan-mantan di sana. Seperti itu. Akhirnya Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kok dihabisin? Biasanya kan ngasih, Aisyah, ini mah kopi yang paling mantap gitu, ya, paling mantap sekali. Tiada lagi. Bohong, direbut ku Siti Aisyah, diminum. Oh ternyata pangset asin, eta kopi teh. Nangis Siti Aisyah, ya Rasulullah, maafkan aku kan bae Aisyah. Tarunggal poe salah teh. Kecuali istrina salah deui, isukna salah deui tah eta mah tadi harus dikasih tahu. Itu alak baginda Nabi Muhammad SAW. Salah sekalipun Rasul tidak pernah marah langsung. Gitu kan? Berkaitan dengan hal ini diceritakan dalam suatu riwayat bahwa Nabi Ayyub alaihissalam memiliki seorang istri yang memiliki rambut panjang terurai, indah dan beliau. Yang memiliki rambut panjang terurai, indah dan beliau pun menyukai rambut istrinya yang terurai indah itu. Pada suatu hari, sang istri bermaksud memotong rambut kesayangan Nabi Ayyub alaihi salam tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada beliau, dan dengan segera dipotonglah rambut yang anggun itu. Tak lama kemudian Nabi Ayyub mengetahui ulah istrinya. Seketika secara spontan beliau marah besar di dalam hatinya. Namun dalam kondisi demikian, yakni sengaja sangat kecewa dan marah besar, beliau berusaha menahan amarahnya dengan identitas kesabaran yang tinggi, sehingga dengan nilai moral yang amat terpuji yang ditunjukkan oleh Nabi Ayyub ini menjadikan sangat istri selalu tabah mendampingi suaminya dan bahkan rela berkorban demi memenuhi kewajiban sebagai seorang istri. Ada kisah lain yang juga menceritakan perihal kesabaran Nabi Ayyub alaihissalam. Diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ujian kepada Nabi Ayyub alaihissalam dengan 4 hal: kehilangan dan habis harta hendaknya, ditinggal mati semua anaknya, terserang penyakit kulit sekujur tubuh sehingga badannya menjadi buruk, dan dijauhi semua yang kecuali istrinya. Beliau mempunyai berbagai macam harta kekayaan, unta, sapi, kambing, gajah, dan keledai. Nabi Ayyub juga memiliki 500 pasang sapi yang digembala
oleh 500 budak. Setiap budak memiliki istri, anak, dan harta. Dan ada 3 golongan orang yang telah beriman kepadanya, usianya antara 30 sampai 50 tahun. Kalau itu iblis dapat mengetahui semua hal yang terjadi di langit tanpa satu penghalang pun. Ia bisa pergi ke langit kapan sedang memohon ampunan lagi. Nabi Ayub AS merasa iri kepada Nabi Ayub. Akhirnya sangat iblis juga memohon kepada Allah agar diperbolehkan mengganggunya. Wahai Tuhanku, aku melihat hambamu Ayub senantiasa bersyukur dan memujimu. Andaikan engkau menimpakan bencana kepadanya, niscaya dia tidak akan bersyukur dan patuh kepada engkau. Allah pun kemudian memperbolehkan, pergilah kamu kepada Ayub, aku izinkan kamu mengganggu harta kekayaan. Iblis pun bergegas bagi meninggalkan langit dan langsung mengumpulkan setan dan jin ifrit sebagai berkata, aku telah diizinkan oleh Allah untuk merusak harta kekayaan Ayub. Lalu sang iblis berseru kepada ifrit, datanglah unta-unta Nabi Ayub beserta pengembalanya dari bakarlah semua. Setelah itu iblis mendatangi Ayub seketika sedang salat. Kemudian dia berkata kepada Ayub, angin telah membakar untamu dan pengembalanya. Alhamdulillah, Allah yang telah memberikan unta dan pengembala kepadaku, dan kini dia telah mengambilnya, sahut Nabi Ayub. Bayangkan, Nabi Ayub, unta dan hartanya dibakar semua. Kemudian iblis berkata, yuk, unta sama gajahnya dibakar gimana? Alhamdulillah bilangnya. Unta dari Allah diambil lagi sama Allah. Cuma gitu, sahabat Nabi Ayub. Lalu iblis melakukan hal serupanya terhadap kambing-kambing Nabi Ayub beserta pengembalanya. Lantas ia mendatangi Ayub. Seraya berkata, angin keras telah menghancurkan tanamanmu, Ayub. Mendengar berita itu, Ayub pun masih tetap memuji dan menyanjung Allah. Iblis berkata kepada Allah, ya Allah, izinkanlah aku menghabiskan anak-anak Ayub. Lalu Allah menjawab, pergilah kepadanya, aku mengizinkanmu. Maka iblis pun bergegas menghampiri anak-anak Nabi Ayub, lalu menggoyangkan dan menjungkir balikan bangunan rumah Nabi Ayub sehingga merobohi anak-anaknya dan mereka tewas seketika. Kemudian iblis mendatangi Ayub sembari memberitahukan atas kematian semua anaknya, dan Nabi Ayub pun hanya bereaksi dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Lalu iblis berkata, wahai Tuhanku, izinkanlah aku merusak tubuh Ayub. Allah menjawab, aku izinkan kau merusak tubuh kecuali hati dan akalnya. Iblis segera pergi mencari Ayub yang sedang bersujud kepada Allah. Ia mendatangi Nabi Ayub dari arah depan, lalu meniup kedua lubang hidungnya. Seketika itu tubuh Ayub menjadi panas dan gatal-gatal sehingga ia terus-menerus menggaruk-garuk dengan kukunya. Kukunya pun rontok, lalu menggaruk dan menggosok tubuhnya dengan kain kasar, batu, serta tembikar sampai tubuhnya tercabik-cabik, membusuk dan akhirnya mengeluarkan bau bacin. Lalu Ayub diusir dan dikeluarkan penduduk dari desa. Ia dibuang ke tempat sampah dan dibetulkan gubuk untuk bertuduh. Tak seorang pun mau mendatanginya kecuali Rahmah, istri Nabi yang telah tabah dan setia melayani segala kebutuhannya serta membawakan makanan untuknya. Ayub dijauhi oleh pengikutnya yang sudah beriman, namun mereka tidak sampai meninggalkan agamanya. Masih berkenaan dengan masalah kesabaran suami, dikisahkan dalam sebuah riwayat, bahkan pada suatu ketika seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Assalamualaikum Tante Elin, sehat selalu di sana, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di Garut, lagi di Garut, jangan lupa bawa dodol Garut kalau ke Bandung, atau bawa kopi Bayongbong. Sedangkan Umar bin Khattab diam tidak menanggapi. Kemudian orang itu kembali pulang dan berkata dalam hatinya, kalau keadaan Amirul Mukminin seperti ini, apalagi saya. Tak lama kemudian Umar keluar dari melihat laki itu berpaling. Lalu Umar memanggilnya. Seraya berkata,
Apa keperluanmu? Laki itu kemudian menjawab, wahai Amirul Mukminin, sebenarnya saya datang ke sini untuk mengadukan perilaku jelek istriku yang dilakukan padaku. Namun tiba-tiba saya mendengar istri Tuan melakukan hal serupa kepada Tuan Khalifah. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang sambil berkata dalam hati, jika keadaan Amirul Mukminin seperti itu, lalu bagaimana dengan saya? Waalaikumsalam, hatur nuhun. Kalau ke Bandung bawa dodol Garut sama kopi asli Garut. Istri Amirul Mukminin seperti itu, apalagi istri kita, maka harus bertabah dan bersabar mengatasi istri-istri kita. Wahai saudaraku, aku harus tetap sabar atas perbuatannya, karena itu memang kewajibanku. Itu pahala. Kalau istrinya pelupa, kasih tahu, itu pahala buat kita. Kalau istrinya sedikit marah dan sebagainya, ya pahala lah, kasih tahu. Wahai saudaraku, aku harus tetap sabar atas perbuatannya, karena itu memang kewajibanku. Dialah yang memasakkan atau makananku, membuat roti, gitu kan, istriku baik sekali, memberikan kopi seperti ini. Alhamdulillah, Allah hadiahkan untuk kita. Samping itu hatinya merasa tentram untuk tidak melakukan perbuatan haram. Oleh karenanya aku tetap bersabar atas perbuatannya itu, sahut Umar. Sabar Umar. Padahal sebenarnya semua itu bukanlah kewajibannya. Di samping itu hatiku merasa tentram untuk tidak melakukan perbuatan haram. Sebenarnya masak, mencuci piring, mencuci pakaian, membersihkan rumah itu bukan kewajiban istri, tapi hak istri. Ketika harus, kalau bisa, suaminya membuat atau ada pembantu untuk membantu istrinya biar bisa melakukan hal tersebut. Karena kewajiban suami, hak istri. Ada kewajiban suami, hak istri. Ada kewajiban istri, hak suami. Kewajiban istri, hak suami, hak istri mana? Tadi menjaga kehormatan suami, menjaga rumah, menjaga dirinya, ya, itu kewajiban suami, hak istri. Mencuci piring, apalagi membuat sarapan dan sebagainya, kalau ada. Kalau nggak ada jangan buatlah. Buat apa? Jangan marah-marah. Pas bulan tua, tahu tinggali. Bapaknya tinggali tuh, susu di teng-teng semua. Kopi ke semua, beas gas kosong, gas habis, minyak habis. Mikir atau jadi salah kita. Tahulah gitu kan bae. Kunaon neng teh masak, teu aya naon, cicing eta eta. Ulah marah-marah, biasa aja kali. Lalu lelaki itu berkata, istri saya juga demikian wahai Amirul Mukminin. Yang anu ka Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maka Umar pun menjawab, bersabarlah wahai saudaraku. Bersabarlah wahai saudaraku, bersabar. Kalau ada istri pun kapencet usaha atur nuhun mun tersawias. Maka Umar menjawab, bersabarlah wahai saudaraku, itu hanya sebentar saja. Lebih lanjut Nabi Muhammad SAW juga menerangkan perihal imbalan bagi para istri yang mampu bersabar atas perilaku buruk suaminya. Ya, dia sabar, waman sabar ta'ala su'i khuluqir zawjiha a'taha Allahu minal ajri misla sawabi Aisyah al-ma'atil Fir'aun. Barang siapa bersabar atas perilaku buruk suami, maka Allah memberikan pahala padanya seperti pahala Aisyah putri Muzahim, istri Fir'aun. Istri Fir'aun, Aisyah dienas masuk surga. Siti Khadijah, Aisyah, Siti Maryam, Siti Fatimah masuk surga dienas itu mah. Sudah dalam hadisnya. Berkaitan dengan hadis di atas dikisahkan bahwa setelah Nabi Musa AS mengalahkan tukang-tukang sihir Fir'aun, Aisyah beriman kepada Nabi Musa. Tatkala Fir'aun mengetahui istrinya beriman, ia mengikat kedua tangan dan kaki Aisyah pada 4 buah tiang yang dihadapan pada matahari. Namun ketika Fir'aun dan pengikutnya meninggalkannya, maka para malaikat datang untuk memberi naungan kepada Aisyah. Kemudian Fir'aun memerintahkan pengikutnya untuk melemparinya dengan batu besar. Dan ketika itu Aisyah berkata, wahai Tuhanku, semoga engkau berkenan membangunkan untukku sebuah rumah di sisimu dengan surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Jadi Siti Aisyah itu dikarenakan iman kepada Nabi Musa, mengikut agama Islam, akhirnya dijemur di matahari yang panas dan dilempar dengan batu besar. Siti Aisyah itu berdoa, ya Allah berikanlah naungan dan berikanlah aku bangunan di surga. Seperti itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar pisannya istri Firaun. Ketika itu pula dirinya melihat sebuah rumah yang terbuat dari
marmer putih, lalu nyawanya dicabut oleh Allah sebelum tubuhnya ditimpa batu besar sehingga ia tidak merasakan sakit. Nah itu. Hal demikian yang disebutkan dalam Al-Quran. Wadaraballahu masalan ladzina amanu imra'ata fir'auna id qalat rabbi bani li indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Dan Allah membuat istri Fir'aun sebagai perempuan yang baik, bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata, ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Quran surah At-Tahrim ayat 11. Dalam hal ini Sayyid Al-Habib Abdullah Ahmad berkata, seorang lelaki sempurna adalah yang menganggap remeh hak-haknya namun tidak menganggap remeh hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan seorang laki-laki yang kurang sempurna agamanya adalah sebaliknya. Maksudnya adalah bahwa yang sempurna agamanya hendaknya tidak menganggap mudah atau remeh hak-hak Allah, seperti menunaikan kewajiban salat dan perihal memasang rambut palsu yang diharamkannya. Adapun haram, ya, membuat haram itu palsu haram. Adapun laki yang kurang sempurna agamanya adalah yang berada pada posisi sebaliknya, yakni meremehkan hak Allah dan mengedepankan hak-hak dirinya sendiri. Perlu diketahui bahwa Sayyid Al-Habib Abdullah Al-Ahmad adalah pendiri tarekat terkenal yang memiliki banyak asrar keistimewaan, dan sebagai penduduk negeri menyambut keturunan Rasulullah yang laki-laki dengan istilah Habib, jika wanita diistilahkan dengan Hababah, dan kaum muslimin kebanyakan juga menyebutnya dengan Sayyid dan Sayyidah. Sekali suatu hari ia datang sore mengetuk pintunya istrinya, orang yang soleh itu bertanya dari balik pintu, siapa? Saudara suamimu. Karena Allah aku datang untuk berkunjung, sahut orang yang bertamu itu. Suamiku pergi mencari kayu, semoga dia tidak dikembalikan ke sini lagi oleh Allah. Ujar wanita itu sembari mencaci maki suaminya habis-habisan. Di sela-sela wanita itu terlihat pembicaraannya mengumbar keburukan suaminya. Tiba-tiba sang suami datang membawa seikat kayu yang diletakkan di punggung seekor macan. Maka ditunkannya lah kayu itu dari punggung macan sembari berkata kepada si raja hutan itu, kembalilah kamu, semoga Allah memberkatimu. Dengan raut wajah bersinar tanda kegembiraan atas kedatangan saudaranya lelaki itu, lantas berucap salam dan kemudian mempersilahkan tamunya untuk masuk ke dalam rumah. Selesai berbincang-bincang, ia berpamitan untuk pulang sore menunjukkan rasa kagum atas kesabaran saudaranya terhadap segala perilaku buruk istrinya. Hal ini tampak dari sikap saudaranya yang tidak menjauh seperti hal kata pun untuk menanggapi caci makian istrinya itu. Pada tahun yang kedua, saudaranya datang lagi. Mengantuk pintu siapa? Tanya seorang wanita dari balik pintu. Aku suruhnya suamimu datang untuk berkunjung. Sahabat laki-laki, selamat datang, sambut wanita itu dengan ramah. Sembari mempersilahkan tamunya menunggu, wanita itu menyanjung tamunya dan juga memuji kebaikan suaminya. Tak lama kemudian saudaranya datang memanggul kayu pada punggungnya, lalu mempersilahkan saudaranya masuk dan dijamu makanan. Ketika tamu itu akan pulang, ia sempat menanyakan, keadaan istri saudaranya itu setelah ekor macan yang membawakan kayunya. Kemudian ia menjawab, wahai saudaraku, istriku yang jelek ucapanku itu sudah mati. Aku selalu sabar menghadapi perangi buruknya sehingga Allah SWT memberikan kemudian bagi untuk menundukkan seekor macan karena kesabaranku. Itu kemudian aku menikah dengan wanita soleha ini. Aku merasa tentram dan tenang bersat wanita oleh karenanya. Macan itu pun dijauhkan Allah dariku sehingga kini aku memikul kayu bakar itu sendiri karena aku merasa tentram dan enak beserta istriku yang soleh ini. Besok kita catatan, ada beberapa yang memperolehkan suami atau memukul istrinya. Satu, istri boleh dipukul jika suaminya menyuruh istri untuk berhias dan bersolek namun ia menolak dan tidak mengindahkannya. Cek suami nanti cek ataunya ngedandannya
gitunya ameh geulis meh teh era teh ku batur neng teh sing geulis atau sing cantik gitunya kan dibalikan ku ayah baju gitunya baju tina sutra atau tina brukat gitu kan dipakai sok di nama samawan atau di acara pernikahan orang biar tidak kelihatan suaminya itu melantarkan istrinya sing cantik. Yang kedua, istri boleh dipukul jika ia menolak ajaran suami di tempat tidur. Nih, mah, kan biasa penyakit suami masuk ayah, mah jam 2. Cara rangkel ya maksudnya. Tadi gawe, enak gawe penting di gawean. Nggak cangkel cicing. Nongengan. Itu kan, itu boleh dipukul. Yang ketiga, jika keluar dari rumah tanpa izin suami, suaminya keluar kerja, mana kayak kerja ke mana? Terpukul kayak itu ya. Menang itu. Yang keempat, jika istri memukul anaknya yang sedang menangis, dipukul gamplang anak suaminya itu. Padahal yang mana itu? Menang itu. 5, jika menyobek-nyobek pakaian suami, disobek-sobek baju kata keheul ka suami, disobek-sobek. Bangsa itu semuanya dicacak dan sebagainya. Yang keenam, jika menarik jenggot suami janggotan ditarik, kumaha janggotan kumis ditarik, kumis irungna ditarik. Garang itu. Yang ketujuh, jika istri mengucapkan kata-kata buruk pada suami, tahu gak suami saya mah itu lagi letik, sok tara, mesti hayang kasa laki sebenarnya. Seperti hai keledai, hai goblok, walaupun hai ini lakukan istri karena suami memakainya terlebih dahulu. Jangan diikutin, dituruti. Suaminya kasar, istrinya kasar. 8, suami boleh memukul istri karena ia membuka mukanya dan berbincang-bincang di hadapan laki-laki yang bukan muhrim. Asik di depan matanya suaminya. Bobogohan heui eta mah. Kudu dihabak nu gitu. Ke-9, jika mencaci maki orang lain, awet ngamuk datang dicarekan. Padahal dia nganterkeun duit, suaminya dicarekan. Yang ke-10, jika sang istri memberikan sesuatu dari harta suami di luar batas kewajaran. Suaminya menang 1 juta dibikeun ka batur, dibagi-bagi tanpa seizin suaminya. Yang ke-11, jika istri menolak untuk mandi head. Iya mah kan geus head geus bersih headnya dia atos. Segera ibak atuh angkereh heula. Tah menang. Dulu bersih langsung mandi. Yang ke-12, jika menolak menjalin hubungan kekeluargaan dengan keluarga suami. Ayo orang ke Garut yuk, nganggo ke Bogor heula. Ikutlah suami. Karena ke sana itu bukan silaturahmi aja, tapi di sana itu ada sesuatu hal yang harus dibereskan tentang bilateral. Contohnya ada komunikasi, ada stabil ekonomi yang harus diselesaikan, gitu kan. Dalam arti bukan menyepelekan, contohnya ke Bogor mertua saya di Bogor, saya di Garut. Bukan itu. Kalau ke Bogor harus kita persiapkan uang yang lebih matang. Di sana itu kan bukan masalah bisnis. Di situ kan masalah bisnis yang harus diselesaikan dikarenakan perkembangan ekonomi itu lagi berkembang contohnya. Begitu kan? Sedangkan dalam hal memukul istri karena meninggalkan salat dan dua padahal pendapat yang lebih utama adalah jika istri sudah diingatkan agar menunaikan salat namun ia menolak, maka suami boleh memukulnya. Perlu diketahui bahwa seorang suami hendaknya melaksanakan hal-hal yang sebagai berikut kepada istrinya. 1, memberikan wasiat ke istrinya. Ini bisa amawat kayaknya umat harta anu disentul pila jual ke pesantrennya. Terus anu di Bali pila hiji karena yatim di Garut, terus di Garut rumah jual we atau budak nu hiji nu 2 atau 4 udah aya boga budak. Memerintahkan mengingatkan untuk berbuat baik dan menyenangkan hati istri. Di dalam hadis disebutkan rahimallahu rajulan qala ya ahlahu salatakum siyamakum zakatakum miskinakum yatimakum jiranakum la'allallahu yajma'ukum ma'akum fil jannah. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada lelaki yang berkata, hai ahliku, peliharalah salat, puasa, zakat, orang-orang miskin, anak yatim, dan tanggung jawab. Semoga Allah mengumpulkan kamu semoga bersama mereka di surga. Jadi wasiat ya istriku, awan jaringan ustaz hamuhun wios tenangnya di Garut mengennya. Hai anakku, hai ahliku, pelihara salat. Ingat
Nih kudu sholatnya. Kadua anak kudu puasa Senin Kamis, komo boga hutang puasa tahun kamari. Zakat, orang miskin sayangi anak yatim, tanggung jawab sebagai itu. Memberikan apakah? Yang kedua, memberikan apakah sang istri sesuai kemampuannya, usaha dalam kekuatannya. Mampu usaha memberikan apakah biasa. Yang ketiga, suami hendaknya sabar, menahan diri dan tidak mudah marah apabila istri menyakiti hatinya. Yang keempat, suami hendaknya bersikap lemah lembut dan berbuat baik terhadap istri, sebab pada umumnya wanita itu kurang sempurna akal dan agamanya, kurang akal istrinya. Hal ini disebutkan dalam hadis, laula annallaha sataral mar'ata bil haya'i lakanat la tusawi kaffa min turab. Andai Allah Subhanahu wa taala tidak menutupi wanita dengan sifat malu, niscaya ia tidak ada harganya atau tidak dapat menyamai harga secukup tanah. Wanita itu kalau tidak ditutupi dengan malu, wanita itu cacat-cacat dilarang, hadirin sekalian. Bajunya itu pingin mah kita gak pakai baju, wanita itu pingin memperlihatkan aurat tubuhnya. Cacat-cacat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena wanita itu tadi kurang akal. Ya, tidak sempurna akalnya. Makanya untuk menutupi akal yang sempurna dikasih laki-laki. Dari tulang rusuk laki-laki perempuan itu ya. Yang bengkok. Jadi kalau mau awewe dibenerkan sakalinya bakal patah. Pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Yang kelima, hendaknya sang suami menuntun istrinya kepada jalan kebaikan. Tuntun, jangan bosan. Syekh Ramli dalam kitab Umdatur Rabi menyatakan suami tidak boleh memukul istrinya karena meninggalkan salat, akan tetapi cukup memerintahkannya, cukup aja. Nyi, salatnya. Salatnya gitu kan. Yang keenam, hendaknya suami mengajar istrinya perihal masalah agama. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Atiyah, suami hendaknya mengajar istrinya apa yang menjadi kebutuhan agamanya, yang dari hukum-hukum bersuci seperti mandi, haid, janab, wudu dan tayamum. Berkenaan dengan masalah haid dan perlu diajarkan kepada istri adalah menerangkan tentang ihwal, salat-salatnya yang harus diqadha jika darah haid telah terputus, berhenti menjelang maghrib yang kiranya masih waktu untuk melaksanakan salat 1 rakaat, maka ia wajib mengqadha salat zuhur dan asar. Dan sekiranya darah itu terputus menjelang subuh dan masih dapat menunaikan salat 1 rakaat, maka wanita itu wajib mengqadha salat maghrib dan isya. Inilah hal yang minimal harus selalu diperhatikan oleh seorang istri. Hal ini disebutkan dalam kitab Ihya Ulum Ad-Din Juz 2 halaman 61. Suami harus mengajarkan berbagai macam ibadah kepada istri, baik ibadah fardu maupun ibadah sunat seperti sholat, zakat, puasa dan haji. Jika suami dapat mengajar istrinya sendiri, maka istri tidak boleh keluar rumah untuk bertanya kepada orang lain atau ulama. Jika suami tidak dapat mengajar istri lantaran ketidakmampuan, maka boleh kebaikan sedekah itu dimiliki. Maka sebaik gantinya adalah harus bertanya kepada ulama. Lalu menerangkan jawabannya orang yang berberi fatwa itu kepada istrinya, dan sang istri sendiri tidak boleh keluar. Jika suami tidak sanggup bertanya kepada orang lain, maka istri boleh keluar. Batik hatur nuhun terus hadir. Bahkan wajib keluar dan suami berdosa keluar melarangnya. Jika istri telah mengetahui tentang kewajiban-kewajibannya, maka ia tidak boleh keluar mendatangi majelis pengajian kecuali dengan izin dan ridha dari suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya orang yang telah menyatakan beriman wajib memelihara diri dan keluarganya, yaitu istri, anak, dan siapa saja yang disebut keluarga, agar tidak masuk neraka. Yang kedelapan, suami hendaknya mengajar budi pekerti. Diajarin budi pekertinya ya. Jangan sampai budi pekertinya tidak diajarkan, karena budi pekerti itu adalah akhlak yang paling sempurna. Dalam agama Islam, dalam suatu riwayat disebutkan, inna asaddan nasi adzaban yaumal qiyamah man jahala ahlahu. Orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah mereka yang membiarkan keluarganya bodoh. Jangan sampai ya keluarga bodoh dibantu di pepatahan dari anak istri hente. Maka ku anfusakum wa ahlikum, keluarga dulu biar pintar, kita boleh ceramah ke mana-mana. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda,
kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulun ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'in fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyati wal rajulun ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyati fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Kita itu adalah pemimpin dan akan ditanya kepemimpinannya. Seorang iman adalah pemimpin dan sepertanggungjawab kepemimpinannya. Seorang suami menjadi pemimpin keluarganya dan dipertanggungjawabkan kepemimpinannya. Seorang istri menjadi pemimpin di rumah suaminya dan dipertanggungjawabkannya atas kepemimpinannya. Seorang pelayan adalah pemimpin dari harta tuannya, dipertanggungjawabkannya dari kepemimpinannya. Seorang anak menjadi pemimpin harta orang tuanya dan dipertanggungjawabkan dari kepemimpinannya. Maka setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gitu. Jadi semuanya pemimpin. Ini ngomong-ngomong pemimpin, jangan ngomong-ngomong RT, RW, UNU, bupati. Jadi jaga dulu keluarga kalian. Matiin lampu pun, yang luar yang gelap. Maksudnya setiap orang dipercaya untuk berlaku baik terhadap apa yang dipercayakan kepada, maka setiap mereka dituntut untuk berlaku adil. Berlaku adil. Sedangkan yang dimaksud dengan dipertanggungjawabkan dari kepemimpinnya adalah bahwa akhirat kelak setiap orang akan diminta pertanggungjawaban. Pengusaha agung atau wakilnya adalah orang yang memimpin dan menjaga. Seorang suami menjaga pemimpinan keluarganya. Seorang istri menjadi pemimpin di rumah suaminya. Menjadi pemimpin. Seorang pelayan harus menjaga harta tuannya. Seorang anak harus menjaga harta ayahnya. Jadi setiap kamu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Termasuk di sini adalah orang yang hidup sendiri tanpa istri. Ada. Dan tanpa pelayan. Orang seperti itu juga dapat dikategorikan sebagai pemimpin dirinya sendiri. Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi. Rasul bersabda, Allah fin nisa'i fa innahu amanatun indakum wa man lam ya'mur imra'atun bis shalah wa lam yu'allimha faqad khana Allah wa rasuluh. Artinya, takutlah kamu semua kepada Allah. Takutlah kepada kamu kepada urusan kaum wanita, karena mereka adalah amanat Allah yang diberikan kepadamu. Maka barang siapa yang tidak memerintahkan istrinya untuk sholat dan tidak mengerjakan urusan agama kepadanya, ia benar-benar berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah ya. Jaga wanita. Gambaran suami sukses adalah wanitanya yang sumur, wanitanya yang segar, wanitanya yang andil, wanitanya yang beribadah hebat, berkeluarga yang hebat. Itulah adalah buah suami yang sukses. Bukan mengumpulkan harta, mobil mewah, rumah bertingkat, istrinya 4. Bukan itu laki-laki yang sukses. Tapi laki-laki yang sukses adalah laki-laki yang bisa mendidik budi pekerjaan istrinya jadi hilim, jadi baik, imannya kuat. Karena al-mar'atu imadul bilad wal mar'atu hilabul bilad. Perempuan itu bisa penegak negara, bisa menyambung lidah suaminya. Tapi perempuan kalau tidak punya akhlak, artinya wanita yang tidak sukses, laki-laki yang tidak sukses, berarti gambarannya tidak sukses adalah istrinya lacut. Suaminya sukses adalah istrinya menjadi imannya yang iman makrifat. Ada 3 hal yang diwariskan oleh Rasulullah SAW pada saat terakhir akan wafat Rasul baginda Nabi Muhammad. 3 poin, yakni kalau Rasulullah SAW hendak menghembuskan napas terakhirnya sehingga ucapan terdengar kurang jelas dan samar-samar, beliau berpesan, as-salatu wa ma malakat aymanukum la tukallifuhum ma la yutikun. Allah fin nisa'i fa innahunna awanun ainus isra bi aidikum akhadtuhunna bi amalitillah wastakhratum jahunna bi kalimatillah. Jagalah salat, begitu hamba sahaya, jagalah kalian memberi mereka di luar kemampuan mereka. Takutlah kepada Allah dalam urusan wanita, karena mereka adalah seperti tawanan yang ada pada kekuasaanmu. Kamu semua menguasai mereka dengan amanat Allah, dan kalian menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Taha agar memerintahkannya sholat 5 waktu kepada keluarganya serumah dan pada sanak kerabat. Wa'mur ahlaka bis sholat,
dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat. Quran surah Toha 132. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, la yalqallahu subhanahu wa ta'ala ahadum bidambin a'dam jahalati ahlihi. Tak seorang pun Allah dengan membawa dosa yang lebih besar daripada kebodohan keluarganya. Dalam kitab-kitab Al-Jawahir karya Imam Abul Lais As-Samarqandi di bawah yang pertama membawa seorang pada hari kiamat adalah istri dan anak-anaknya. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, ambillah hak kami dari orang ini, karena dia tidak mengajarkan urusan agama kepada kami. Dia memberi makanan kami dari haram, sedangkan kami tidak mengetahui orang itu. Lalu disiksa karena usahanya haram, sehingga seluruh daging tubuhnya terkelupas dan akhirnya diseret ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Begitulah hadirin sekalian, pertemuan kali ini daripada menggapai keharmonisan rumah tangga yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, kitab Uqudul Jan. Judulnya kita tadi tentang hak istri atas suami. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita diberikan ilmu melalui pertemuan pagi yang sangat cerah ini. Dan keadaannya cerah, alhamdulillah. Bagaimana kabar di Garut, bagaimana kabar di Tasik, bagaimana kabar di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan saya ikut berduka cita atas musibah yang ada melanda di Jawa Timur, di Gunung Semeru. Berduka, mudah-mudahan yang tinggalkan Allah berikan ganti dengan kebahagiaan. Kullu syai'in hikmatun, semua ada hikmahnya. Yang sudah wafat dikarenakan ada lapar panas di sana, mudah-mudahan Allah terima iman dan Islamnya. Ini memberikan gambaran dan warning terhadap kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya yang bernapas akan mengalami maut. Cuman kematian itu ada yang cepat, ada yang tidak. Mudah-mudahan kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita jangan mati kecuali membawa iman dan Islam. Kami beserta keluarga mengucapkan belasungkawa atas kepergiannya mereka yang di sana. Mudah-mudahan Allah husnul khotimah dan berikan iman, amal ibadahnya terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga diberikan anak-anak soleh dan soleha, bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Selamat beraktivitas weekday Senin Desember tanggal berapa sekarang? 6 ya? Mudah-mudahan apa yang dikerjakan oleh kita Allah meridhoinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukran. Wa ilaikum assalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum manita wal huda warahmatullahi taala wabarakatuh.